Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus penjumlahan dan perkalian trigonometri. Yang pertama yaitu rumus penjumlahan ya. Rumus penjumlahan di sini yang pertama yaitu sin ya. Di sini penjumlahan antara sin dan sin. Terus sin min sin, cos plus cos, dan cos min cos ya. Untuk rumus penjumlahannya sendiri yang pertama adalah sin plus sin. Sin C plus sin D itu ketika kita ingin menjumlahkan nilai sinus sebuah sudut dengan nilai sinus sudut yang lain, itu sama saja kita menghitung dengan rumus 2 dikali sin setengah C plus D dikali cos setengah C min D. Nah, sementara untuk pengurangannya sendiri itu 2 cos setengah C plus D dikali sin setengah C min D. Untuk penjumlahan cos sendiri yaitu cos C ditambah cos D itu sama saja dengan 2 cos setengah C plus D dikali cos setengah C min D. Sementara untuk pengurangan nilai cos C min cos D yaitu min 2 sin setengah C plus D dikali sin setengah C min D. Itu untuk rumus penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, untuk rumus perkaliannya, ketika kita punya sebuah sudut di mana sudutnya adalah sudut alfa dan sudut beta, ketika kita ingin mengalihkan sin alfa dikali cos beta itu sama saja dengan setengah dikali sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Sementara untuk perkalian cos alfa dikali sin beta itu sama dengan setengah dikali sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta. Dan untuk perkalian cos alfa dikali cos beta itu setengah dari cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Untuk perkalian sin alfa dikali sin beta itu nilainya adalah negatif setengah dikali cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Seperti itu. Jadi rumus ini yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh soal terkait penggunaan rumus penjumlahan dan perkalian trigonometri. Baik, untuk contoh soal yang pertama di sini sederhanakanlah sin 3x ditambah sin 26, yang B adalah cos 42 derajat dikurang cos 18 derajat. Nah, yang pertama yaitu sin 34 derajat ditambah sin 26 derajat. Berarti di sini kan sin plus sin ya. Jadi kalau di sini sin plus sin berarti kita menggunakan rumus yang ini yaitu 2 sin setengah dikali C plus D ya dikali cos setengah C min D. Berarti 2 sin 34 ditambah dengan 26 dikali cos setengah dari 34 derajat dikurang 26 derajat. Maka di sini bisa kita tulis 34 tambah 26 itu adalah 60 derajat, maka 2 sin setengah dikali 60 derajat kali cos setengah 8 derajat. Berarti ini nanti dikalikan terlebih dahulu dengan 60 derajat. Sehingga bisa menghasilkan sin 30 derajat dikali cos 4 derajat. Nah, sin 30 ya, di sini kan sudut istimewa ya. Jadi sin 30 itu kan setengah. Jadi 2 dikali setengah dikali cos 4. 2 dikali setengah itu 1 dikali cos 4, yaitu nilainya adalah cos 4 derajat. Di sini tidak perlu mencari nilai akhirnya ya, karena yang diminta adalah diminta untuk menyederhanakan, bukan untuk mencari nilai dari sin 34 derajat ditambah sin 26 derajat. Jadi cukup sampai di sini saja, seperti itu.
Selanjutnya yaitu kita ingin mencari menyederhanakan cos 42 derajat dikurang cos 18 derajat. Nih, ingat cos dikurang cos. Jadi min 2 sin setengah C plus D dikali sin setengah C min D. Jadi min 2 dikali setengah dikali sin setengah 42 ditambah 18 sin setengah 12 dikurang 42 dikurang 18. Jadi min setengah 42 ditambah 18 itu 60, 42 dikurang 18 itu 24. Jadi setengah dikali 60 sin 30, 24 kali setengah itu sin 12 derajat, sehingga sin 30 itu hasilnya adalah setengah. Jadi 2 dikali setengah dikali sin 12, jadi min 1 dikali sin 12. Jadi hasil akhirnya adalah min sin 12 derajat. Seperti itu. Baik, untuk contoh soal yang kedua yaitu hitunglah nilai 2 sin 20 derajat dikali cos 10 derajat. Yang B itu sin sepertiga V dikali sin setengah V, ya. Jadi di yang pertama ini kan yang di sini yang diminta itu adalah 2 sin A cos B. Nah, sementara yang rumus yang kita punya itu adalah sin alfa kali cos beta. Jadi nggak ada nilai 2 yang ini kan. Jadi kalau untuk nilai sin alfa cos beta itu kan setengah dikali sin alfa plus beta dikali sin alfa min beta. Karena di soal itu yang diminta adalah 2 sin alfa kali beta, maka di sini untuk rumus yang ini kedua ruasnya kita kali 2 sehingga kita peroleh 2 sin alfa kali cos beta. Ketika ini dikali 2 hasilnya 2 sin alfa kali cos beta, maka yang ini ya, yang setengah dikali sin alfa plus beta plus sin alfa min beta itu menjadi sin alfa plus beta, karena kan setengah dikali 2 hasilnya kan 1. Jadi sin sama saja dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Nah, dari soal itu didapat alfanya itu adalah 20, betanya adalah 10. Jadi tinggal dimasukkan ke rumusnya, ganti alfa dan betanya. Sehingga diperoleh sin 20 ditambah 10 derajat ditambah sin 20 derajat dikurang 10 derajat. Jadi sin 30 ditambah sin 10 derajat. Sin 30 itu setengah ya, ditambah sin 10. Jadi hasilnya adalah setengah ditambah sin 10 derajat. Jadi sin 10 derajat ini kalau misalnya ingin dihitung, silakan dihitung, bisa menggunakan kalkulator saintifik seperti itu. Karena kan bukan merupakan sudut istimewa. Yang selanjutnya yaitu nilai sin setengah V dikali sin setengah V. Jadi sin dikali sin ya. Jadi V itu sendiri ya. V itu sendiri nilainya adalah 180 derajat. Maka 180 bagi 3 ya untuk yang ini itu hasilnya adalah 60, sementara 180 dibagi 6 itu hasilnya adalah 30, sehingga sin sepertiga V dikali sin seper-6 V itu sama saja dengan sin 60 dikali sin 30. Setelah itu langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi rumus sin dikali sin itu kan sin alfa dikali sin beta itu rumusnya negatif setengah cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta, sehingga diperoleh cos negatif setengah cos 60 ditambah 30 dikurang cos 60 dikurang 30, sehingga hasilnya adalah negatif setengah dikali cos 90 dikurang cos 30 derajat. Cos 90 itu 0, cos 30 derajat itu setengah akar 3, sehingga negatif setengah dikali ini kan 0 dikurang setengah akar 3 itu hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Jadi setengah negatif setengah dikali negatif setengah akar 3 hasilnya adalah 1/4 akar 3 seperti itu ya. Jadi hasil dari sin sepertiga V dikali sin seper-6 V itu hasilnya adalah 1/4
Nah, kita lanjut. Di sini ada dua soal ya. Nah, soal ini sebenarnya ini adalah aplikasi dari rumus penjumlahan dan rumus perkalian. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama. Yang kedua, nanti kalian boleh kerjakan secara mandiri. Bagaimana cara membuktikannya ya, membuktikan bahwa 2 sin setengah V plus B dikali sin 3/4 V plus B itu sama saja dengan cos 2B. Nah, yang akan saya coba yang ini, sin 4A ditambah sin 2A per cos 4A ditambah cos 2A itu sama dengan tan 3A. Oke. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah rumus penjumlahan. Yang ini ya, rumus penjumlahan. Di sini ada sin 4A ditambah sin 2A. Berarti sin C ditambah sin D. Maka jadi kita tulis satu-satu ya. Kita tulis satu-satu. Di sini sin 4A ditambah sin 2A. Jadi kita selesaikan satu-satu terlebih dahulu. Itu sama dengan 2 sin setengah 4A plus 2A dikali cos setengah 4A dikurang 2A. Maka hasilnya 2 dikali sin setengah kali 6A dikali cos setengah kali 2A. Maka secara sederhana menjadi 2 sin setengah sin 3A dikali cos 2A. 2A dibagi 2 itu sama halnya A. Jadi 2 sin 3A dikali cos 3A. Berarti di sini bisa kita tulis ya. Jadi tadi kan sin 4A ditambah sin 2A per cos 4A ditambah cos 2A itu sama saja dengan 2 sin 3A sin 3A dikali cos A. Oke, berarti kita sekarang mencari cos 4A ditambah cos 2A. Cos 4A ditambah cos 2A. Berarti yang kita gunakan yang ini ya. Itu sama dengan 2 dikali cos setengah 4A plus 2A ya, dikali cos setengah 4A dikurang 2A, sehingga diperoleh 4 tambah 2 6, berarti cos 3A dibagi setengah ya, dibagi 2 ya, atau dikali setengah, dikali cos yang ini 4A dikurang 2A, berarti 2 dibagi setengah berarti A, sehingga diperoleh 2 cos 3A dikali cos A. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang sama kan? Jadi ini bisa kita coret, ini kita coret. Jadi hasilnya adalah sin 3A per cos 3A. Yang kita tahu sin A plus cos A itu sama dengan tangen A ya. Jadi sin 3A per cos 3A itu sama dengan tangen 3A. Jadi terbukti bahwa sin 4A ditambah sin 2A per cos 4A ditambah cos 2A itu sama dengan tangen 3A. Seperti itu ya.
Oke, itu pembuktiannya. Jadi silahkan nanti kalian buktikan untuk yang 2 sin dikali setengah V plus B dikali sin 3/4 V plus B sama dengan cos 2B. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.